Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer, yang dimana saya akan menjelaskan pada modul 6 di NetaCAD. Tidak sendiri, saya bersama 4 rekan saya. Yang pertama ada Nici Putra Pratama, Christian Dwi Putra, Rizky Bintang Fadila, dan Sandy Aryadita. Untuk bagian saya akan berfokus pada poin 6.0 dan 6.1. Gitu. Kita langsung saja buka untuk NetCAD-nya di sini, masuk di modul 6 NAT for IPv4 gitu ya. Jadi pertama-tama NAT itu merupakan salah satu konsep penting dalam jaringan komputer, khususnya ketika sebuah jaringan lokal ingin terhubung ke internet. Melalui materi ini kita akan memahami alasan NAT digunakan cara ya. NAT digunakan, lalu NAT cara menerjemahkannya, lalu serta istilah-istilah yang digunakan dalam proses NAT gitu. Pada bagian awal ini sebelum kita masuk ke konfigurasi melalui command line interface atau CLI. Kita akan terlebih dahulu memahami konsep dasarnya agar nanti tidak hanya mampu menuliskan perintah, tetapi juga memahami apa yang sebenarnya dilakukan router ketika NAT berjalan. Materi yang akan dijelaskan pada video kali ini adalah alasan mempelajari NAT, tujuan pembelajaran pada modul ini, IPv4 Private Address Space, pengertian NAT, proses kerja NAT, dan serta istilah penting dalam NAT. Langsung saja kita masuk di poin 6.1 ya, 601, why should I take this module gitu ya. Jadi kenapa saya harus mengambil modul ini gitu ya. Pada bagian pertama terdapat pertanyaan, mengapa kita mengambil atau mempelajari modul NAT for IPv4. Yang pertama itu IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32 bit secara sistematis ya, secara matematis. Alamat IPv4 menghasilkan sekitar 4,29 miliar kemungkinan alamat. Jumlah tersebut pada awalnya dianggap sangat besar dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan komputer gitu. Jadi inilah salah satu alasan utama NAT itu menjadi sangat penting gitu ya. NAT itu membantu menghemat pengguna alamat IPv4 publik sekaligus memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan internal tetap dapat mengakses internet. Pada modul ini juga terdapat beberapa aktivitas menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, seperti ada beberapa file Cisco PKA ya, yang nantinya akan dikerjakan secara praktikum gitu. Jadi penekanan dan penjelasan pada modul 6.0.1 ini adalah bahwa NAT dikembangkan karena alamat IPv4 publik jumlahnya terbatas, sedangkan jumlah perangkat yang memerlukan koneksi internet itu akan terus bertambah. Gitu. Kita akan masuk ke dalam 6.0.2 what will I learn to do in this module ya. Jadi kita akan lihat tujuan pembelajaran pada modul 6 ini. Tujuannya adalah agar kita mampu mengkonfigurasi layanan NAT pada router yang berada di bagian tepi jaringan atau edge router. Gitu. Sehingga penggunaan alamat IPv4 dapat dilakukan secara lebih efisien dan secara lebih scalable gitu. Edge router ini merupakan router yang menghubungkan jaringan internal dengan jaringan di luar organisasi seperti jaringan ISP atau internet. Terdapat beberapa topik yang akan dibahas dalam modul ini. Yang pertama ini adalah NAT karakteristik pada bagian tabel ini. Pada bagian ini kita dapat mempelajari tujuan fungsi karakteristik NAT. Kita akan memahami mengapa NAT diperlukan dan apa yang terjadi ketika paket melewati router NAT. Yang kedua adalah type of NAT. Topik kedua adalah NAT tidak hanya memiliki satu bentuk, kita akan mengenal beberapa jenis NAT seperti static NAT, dynamic NAT, dan port address translation atau PAT. Gitu. Jadi yang ketiga adalah NAT advantage dan disadvantage ya. Jadi NAT itu memang membantu menghemat alamat IPv4, tapi NAT juga memiliki beberapa konsekuensi seperti contoh NAT dapat menambah proses pada router dan dapat memengaruhi aplikasi tertentu yang membutuhkan koneksi langsung dari ujung ke ujung. Lalu ada static NAT, lalu ada dynamic NAT, dan ada PAT, dan ada NAT 64. Nah, kurang lebih seperti itu yang tujuan kita untuk mempelajari pada modul 6 NAT IPv4 ini. Kita langsung aja masuk ke dalam poin 6.1, 6.1.1 dengan judul IPv4 Private Address Space ya. Oke, tampilan tabel di RFC 1918 ini ya. Pada bagian 611 ini kita membahas IPv4 Private Address Space atau ruang alamat IPv4 private. Karena alamat IPv4 private publik terbatas, tidak semua perangkat harus diberikan alamat publik. Perangkat di dalam jaringan lokal dapat menggunakan alamat private. Alamat private ini didefinisikan dalam RFC 1918. RFC merupakan singkatan dari Request for Comment, yaitu dokumen yang berisi standar, spesifikasi, dan praktik dalam teknologi internet. RFC 1918 menetapkan 3 kelompok alamat IPv4 ya. Jadi ada kelas A, B, dan C. A itu 10.000 sekian, B dimulai dengan 172 dan C 192.168 gitu. Ada private range kelas A 10.10.10 sampai dengan 10.255 255 dengan prefix 10.000/8 gitu ya. B 172.16.0 dengan
dengan sampai 172.31.255.255 gitu dengan prefix 172.16.00.12 C 192.168.192.168.255.255 dengan prefix 192.168.00.16 gitu. Jadi karakteristik alamat private ini adalah sebagai contoh ya, di komputer di rumah kita itu dapat menggunakan alamat 192.168.1.0. Komputer di rumah orang lain juga dapat menggunakan alamat yang sama. Hal tersebut tidak menyebabkan konflik selama kedua perangkat di jaringan lokal yang berbeda. Akan tetapi alamat private tidak dapat dirutekan secara langsung melalui internet. Router-router di internet tidak meneruskan paket yang menggunakan alamat RFC 1918 sebagai alamat sumber atau tujuan publik. Oleh karena itu, sebelum paket dari jaringan private dikirim ke internet, alamat private tersebut perlu diterjemahkan menjadi alamat publik. Nah, ini adalah proses penerjemahan itu yang dilakukan oleh si NAT tersebut gitu. Jadi kita bisa gitu ya. Kalau dari gambar ini sedikit penjelasan ya. Pada gambar ini terdapat dua bagian utama. Jadi sebelah kiri terdapat internet network yang menggunakan private IPv4 address space. Di sebelah kanan terdapat internet yang menggunakan public IPv4 address space. Di antara kedua jaringan tersebut terdapat NAT router. NAT router bertugas menerjemahkan alamat yang digunakan di jaringan internal menjadi alamat yang dapat digunakan di jaringan publik. Ketika paket bergerak dari jaringan internal menuju internet, router mengganti alamat sumber private dengan alamat publik. Ketika paket balasan datang dari internet, router melakukan proses kebalikan. Router melihat tabel NAT, kemudian menerjemahkan alamat tujuan publik kembali menjadi alamat private perangkat yang sesuai. Melalui mekanisme ini, satu alamat publik dapat digunakan bersama-sama oleh ratusan atau bahkan ribuan perangkat, terutama jika menggunakan PAT. Gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kita akan langsung masuk ke dalam poin 61.2 what is NAT gitu ya. Apa sih NAT itu? Jadi NAT has many use, but its primary use is to conserve public IPv4 address. It does this by allowing network to use private IPv4 address internal and providing translation to a public address. Jadi singkat cerita kayak selanjutnya kita akan masuk ke dalam 61.2. Gimana ya bahasanya, kayak NAT ini adalah proses penerjemahan IP ya. IP pada paket ketika paket tersebut melewati perangkat NAT. Biasanya sebuah router tujuan utamanya adalah menghemat penggunaan alamat IPv4 public dengan mengizinkan perangkat di jaringan internal menggunakan alamat IPv4 private. Router yang menerjemahkan NAT itu umumnya ditempatkan di perbatasan antara jaringan internal dan jaringan luar gitu. Jadi kayak ada pembatas ya. Kalau daripada gambar di sini ada router 2 yang digunakan sebagai pembatas antara private address dan public address gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kita masuk ke dalam NAT pool ya. Di sini ada sedikit dibahas ya. All traffic entering an existing IPv4 address from the provide pool of address. Jadi kayak digambar di samping ini ya kan ya. Intinya subnetwork itu merupakan jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar menuju jaringan lain atau internet. Dalam contoh ini ada router 2 ya, merupakan perbatasan sudah pasti karena dia berada di tengah-tengah gitu. Kalau kita masuk ke dalam how NAT works ya. Kalau kita lihat dari videonya sini, paket dikirim dari PC private ya. Oke, dia melewati router 1 dan router 2 sebagai edge router, di mana antara router 1 dan router utama dari si server gitu ya. Outside global, inside-nya 192.168.10.10, inside global, inside outside lokal. Jadi dari tampilannya saja kita masuk ke dalam 613. Pada contoh ini PC 1 ini menggunakan alamat private ya. Sudah pasti ingin berkomunikasi dengan web server yang memiliki alamat publik 209.165.20 201 dan 1. Nah, pada tahap 1 ini sebuah paket menuju web server, tahap kedua paket dikirim, paket masuk ya. Tahap ketiga ini paket masuk ke router 2. Ketika paket tiba di router 2 melalui interface yang ditetapkan sebagai NAT inside, router 2 memeriksa konfigurasi. Tahap keempat, paket diteruskan ke internet, lalu tahap kelima ya, server itu menerima paket, lalu tahap keenam balasan kembali, dan itulah namanya penegasan dari proses NAT itu sendiri. Jadi dalam komunikasi keluar terdapat dua proses utama gitu ya. Pertama ketika paket keluar, router menerjemahkan, lalu kedua ketika paket balasan masuk, router menerjemahkan alamat tujuan publik, dan proses tersebut dapat berlangsung karena router menyimpan pemetaan alamat di tabel NAT. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu masuk kita ke dalam 61.4 terminologi, agak sedikit lumayan banyak penjelasan di 61.4 ini. Kita masuk ke dalam bagian yang sering dianggap paling membingungkan, yaitu NAT terminologi. Di dalam NAT terdapat
4 istilah alamat: inside lokal, inside global, outside lokal, dan outside global gitu ya. Untuk memahami istilah tersebut kita harus memisahkan dua konsep. Konsep pertama adalah inside dan outside. Konsep kedua adalah lokal dan global. Inside dan outside, istilah inside mengacu pada perangkat yang berada di jaringan internal dan alamatnya diterjemahkan oleh NAT. Dalam topologi ini, PC1 merupakan perangkat inside, istilah outside mengacu pada perangkat di luar jaringan internal. Dalam contoh ini, web server merupakan perangkat outside, gitu ya. Lalu ada lokal dan global. Istilah lokal mengacu pada bagaimana suatu alamat terlihat pada sisi internal jaringan. Sementara itu, istilah global mengacu pada bagaimana suatu alamat terlihat pada sisi luar atau jaringan publik. Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, kita memperoleh 4 istilah alamat NAT. Ada yang pertama inside local address. Istilah pertama adalah inside local address. Istilah lokal merupakan alamat perangkat internal sebagaimana terlihat dari jaringan internal gitu. Biasanya alamat ini berupa alamat IPv4 private. Dalam contoh, PC1 memiliki IP 191.10.10 gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itulah. Lalu ada inside global. Inside global merupakan alamat yang mewakili perangkat internal ketika perangkat tersebut terlihat dari jaringan luar. Lalu ada outside global address, merupakan alamat asli perangkat di jaringan luar sebagaimana dikenal dengan pada jaringan publik. Ada outside local address. Di sini ada merupakan alamat perangkat luar sebagaimana terlihat dari sisi jaringan internal. Dalam banyak implementasi NAT, outside local dan outside global memiliki nilai yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini ada penjelasannya juga. Mungkin teman-teman bisa membacanya dan akan lebih paham ketika untuk mengakses modul dari CCNA ini gitu ya. Demikian pembahasan mengenai pengenalan NAT for IPv4, ruang alamat IPv4 private, cara kerja NAT, dan terminologi NAT. Pemahaman konsep ini akan menjadi dasar ketika kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis NAT, kelebihan dan kekurangan, serta konfigurasi static NAT, dynamic NAT, dan PAT menggunakan Cisco, IOS, atau CLI Command Line Interface. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nici Putra Pratama, FM 2482557. Jadi kali ini saya ingin buat video hands-on. Saya akan melanjutkan, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi sekarang kita masuk ke 6.2 yaitu types of NAT. Jadi kita langsung aja masuk ke bagian 6.2.1. Jadi static NAT ini atau static network address translation itu adalah metode translasi alamat IP yang menggunakan pemetaan tetap atau one-to-one. Jadi antara alamat IP private dengan alamat IP public. Itu pada metode ini itu setiap perangkat yang berada di jaringan internal itu akan memiliki satu alamat IP public yang ditemukan sebelumnya, dan melalui konfigurasi manual pada di router karena bersifat permanen. Setiap kali perangkat tersebut mengakses jaringan luar, alamat IP public yang digunakan akan selalu sama. Jadi static NAT umumnya digunakan pada perangkat yang memerlukan akses secara terus-menerus dari jaringan internet. Jadi seperti kayak web server, terus juga ada mail server, juga FTP server, atau server yang menyediakan layanan jarak jauh. Dengan adanya pemetaan yang tetap, perangkat di luar jaringan itu dapat mengakses server menggunakan alamat IP public yang konsisten, jadi tanpa harus mengetahui alamat IP private yang sebenarnya. Dan meskipun memberikan kemudahan dalam pengelolaan layanan yang dapat diakses dari internet, static NAT itu memiliki kelemahan karena membutuhkan satu alamat IP public. Jadi untuk setiap perangkat yang diterjemahkan. Jadi akibatnya penggunaan metode ini menjadi kurang efisien karena apabila diterapkan pada jaringan dengan jumlah perangkat yang sangat banyak, terutama ketika tersediaan alamat IP public, itu semakin terbatas. Seperti itu. Lanjut kita ke 622 dynamic NAT. Jadi dynamic NAT ini atau dynamic network address translation itu merupakan metode translasi yang menggunakan sekumpulan alamat IP public untuk melayani kebutuhan perangkat pada jaringan internal. Jadi ketika sebuah perangkat mengirim paket menuju jaringan luar, nanti si router itu akan secara otomatis memilih salah satu alamat IP public yang masih tersedia dari pool tersebut. Jadi setelah koneksi selesai dan alamat IP public tersebut dapat digunakan kembali oleh perangkat lain yang membutuhkan akses internet. Jadi berbeda dengan static NAT yang memiliki pemetaan permanen. Jadi dynamic NAT itu bersifat sementara atau dinamis. Jadi alamat IP public nanti yang diterima
oleh suatu perangkat dapat berubah pada setiap sesi koneksi tergantung pada ketersediaan alamat dalam pool. Jadi mekanisme ini membuat penggunaan alamat IP publik menjadi lebih fleksibel dibandingkan static NAT. Jadi walaupun lebih efisien, dynamic NAT tetap memiliki keterbatasan karena jumlah perangkat yang dapat mengakses internet itu kalau secara bersamaan itu bergantung pada jumlah alamat IP publiknya yang tersedia dalam pool. Jadi apabila seluruh alamat IP publik itu sedang digunakan, perangkat lain harus menunggu hingga salah satu alamat IP publiknya kembali tersedia sebelum dapat melakukan komunikasi di ke jaringan luar. Itu untuk dynamic NAT. Selanjutnya kita ke 623 port address translation atau PAT atau NAT overload. Jadi port address translation atau PAT ini yang dikenal juga sebagai NAT overload itu merupakan pengembangan dari teknologi NAT yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal dan menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik secara bersamaan. Berbeda dengan NAT NAT yang biasa itu yang hanya menerjemahkan alamat IP. Jadi PAT juga itu memanfaatkan nomor port pada protokol TCP atau UDP sebagai identitas tambahan untuk membedakan setiap sesi komunikasinya. Dan saat sebuah perangkat mengirim ke paket internet, router nanti akan menggantikan alamat IP sumber private-nya kita menjadi alamat publik serta mencatat nomor port yang digunakan. Jika terdapat beberapa perangkat yang mengakses internet pada waktu yang sama, router nanti akan memberikan nomor port yang berbeda pada setiap koneksi. Sehingga paket balasan dari internet dapat dikirim kembali ke perangkat yang sesuai. Jadi karena membutuhkan satu alamat IP publik untuk melayani banyak perangkat sekaligus, PAT menjadi metode yang translasi ya, yang paling banyak digunakan pada jaringan rumah, kantor, maupun perusahaan-perusahaan lain. Dan selain meningkatkan efisiensi, penggunaan alamat IP versi 4 PAT juga memberikan lapisan keamanan tambahan karena perangkat yang di luar jaringan itu tidak dapat langsung mengakses alamat IP private-nya yang berada di dalam jaringan lokal. Lanjut kita masuk ke 624. Jadi next available port. Jadi dalam implementasi PAT tadi sebelumnya, router pada umumnya itu kan akan mempertahankan port sumber ya yang digunakan oleh perangkat internal, namun pada kondisi tertentu dapat terjadi dua perangkat menggunakan nomor port yang sama untuk mengakses internet secara bersamaan. Dan jika kondisi tersebut terjadi, router nanti harus melakukan perubahan nomor port agar tidak terjadi konflik identitas selama proses transaksi. Jadi router nanti akan mencari port-port yang lain yang masih tersedia dalam kelompok port yang sama dan menggunakan nomor tersebut sebagai pengganti menggunakan nomor tersebut sebagai pengganti dan seluruh informasi mengenai perubahan nomor port nanti akan disimpan pada table transaksi. Nah, sehingga nanti router itu tetap dapat mengirimkan paket balasan ke perangkat yang benar. Dan apabila seluruh nomor port pada alamat IP publik telah digunakan dan masih tersedia alamat IP publik lain di dalam pool, nanti router akan menggunakan alamat IP publiknya menggunakan alamat IP publik berikutnya untuk membuat transaksi baru. Jadi mekanisme ini memastikan setiap sesi komunikasi itu tetap berjalan tanpa mengalami konflik port. Seperti itu. Kita masuk ke 62. Kita masuk ke 62.5 ya. Jadi ini NAT and PAT compression. Jadi perbandingan dari NAT dan PAT. Jadi network address atau network address translation atau NAT itu tadi dan juga PAT itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menerjemahkan alamat IP private menjadi IP publik. Jadi agar perangkatnya itu dalam jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan internet. Jadi perbedaan terletak pada cara kedua metode tersebut melakukan proses transaksinya. Kalau NAT itu setiap alamat IP private itu membutuhkan satu alamat IP publik sehingga proses transaksinya itu dilakukan berdasarkan alamat IP saja. Jadi sebaliknya PAT itu tidak hanya menggunakan alamat IP tetapi juga memanfaatkan nomor port TCP atau UDP sebagai identitas tambahannya. Dan dengan cara tersebut nanti banyak perangkat-perangkat dapat menggunakan satu alamat IP publik secara bersamaan tanpa terjadi kesalahan dalam proses pengiriman paket. Kalau di PAT itu jauh lebih unggul dibandingkan NAT. Biasanya karena mampu menghemat penggunaan alamat IP publiknya. Oleh karena itu PAT itu menjadi standar yang paling umum ditetapkan pada router modern dan baik di lingkungan rumah
institusi pendidikan maupun perusahaan-perusahaan. Lanjut kita masuk ke 262.6. Jadi tidak semua protokol jaringan itu menggunakan protokol transport TCP atau UDP yang sebelumnya saya jelaskan yang memiliki nomor port sebagai identitas komunikasi. Salah satunya contohnya kayak internal control message protocol atau ICMP yang digunakan dalam proses pengujian koneksi jaringan seperti perintah ping. Jadi karena paket ICMP itu tidak memiliki nomor port, jadi PET tidak dapat menggunakan mekanisme identifikasi yang sama seperti pada TCP atau UDP. Jadi sebagai gantinya router memanfaatkan nilai query ID atau identifier. Jadi yang terdapat pada pesan ICMP kayak ISO request dan dan ISO replay, itu nilai tersebut digunakan sebagai pengenalan unik untuk membedakan setiap sesi komunikasi ICMP yang sederhana, ICMP yang sedang berlangsung dengan memanfaatkan query ID router. Memanfaatkan query ID, jadi router nanti tetap dapat melakukan transaksi alamat IP serta mengarah paket balasan ke perangkat internal yang tepat. Jadi mekanisme ini memungkinkan protokol ICMP berfungsi dengan baik meskipun tidak menggunakan nomor port seperti protokol transport lainnya. Oke, selanjutnya sabar ya. Kita lanjut ke 6.3. Oke. Sini saya akan lanjut ke 6.3 yaitu NAT advantage and disadvantage. Yang pertama kita masuk ke advantage of NAT. Jadi keuntungan menggunakan NAT. Jadi network address atau transaction NAT atau network address transaction itu memiliki berbagai keuntungan dalam pengelolaan jaringan komputer. Memiliki berbagai keuntungan dan pengelolaan jaringan komputer. Jadi terutama dalam mengatasi keterbatasan alamat IP versi 4 yang publik, itu salah satu manfaatkan utamanya adalah menghemat penggunaan alamat IP publiknya melalui mekanisme port address translation atau PAT. Jadi sehingga banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang sama. Hal ini membuat pengguna alamat IP versi 4 menjadi lebih efisien. Jadi selain itu, NAT juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan koneksi internet. Jadi administrator jaringan dapat menerapkan beberapa alamat IP publik, koneksi cadangan atau backup maupun load balancing untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan layanan jaringan. Jadi NAT juga memungkinkan organisasi mempertahankan skema alamat IP private pada jaringan internal meskipun terjadi penggantian penyedia layanan internet atau ISP. Dengan demikian, administrator itu hanya perlu mengubah konfigurasi pada router tanpa melakukan pengaturan ulang pada seluruh perangkat di jaringannya. Dan keuntungan lainnya adalah NAT-nya itu dapat menyembunyikan alamat IP private perangkat internal dari jaringan internet. Jadi meskipun memberikan perlindungan tambahan terhadap struktur jaringan internal, NAT bukan merupakan pengganti sistem keamanan sehingga tetap memerlukan firewall atau mekanisme keamanan lainnya untuk melindungi jaringan. Selanjutnya kita masuk ke 6.3.2 disadvantage of NAT atau kerugian dari NAT. Nah, ini di samping berbagai keuntungan tadi ya, keuntungan yang dimiliki si NAT ini, NAT juga itu memiliki beberapa kelemahan. Jadi proses transaksi alamat IP itu membutuhkan waktu pemrosesan tambahan pada router sehingga dapat menyebabkan keterlambatan atau delay ya, terutama pada aplikasi yang membutuhkan komunikasi secara real time seperti kayak VoIP atau video conference. Jadi NAT juga menghilangkan konsep komunikasi end to end. Jadi karena alamat IP asli perangkat diganti dengan alamat IP publik milik si router, akibatnya nanti beberapa aplikasi atau protokol yang bergantung pada alamat IP yang asli dapat mengalami kegangguan. Jadi selain itu, penggunaan NAT dalam mempersulit proses troubleshooting karena administrator harus memeriksa tabel translasi untuk mengetahui hubungan antara alamat IP private dan alamat IP publik alamat IP publik. NAT juga dapat mengganggu protokol keamanan seperti IPsec, IPsec, IPSEC karena perubahan pada header
paket dapat menyebabkan proses verifikasi integritas data gagal. Jadi kelemahan lainnya adalah koneksi yang berasal dari internet itu tidak dapat langsung mengakses perangkat di jaringan lokal. Oleh karena itu diperlukan konfigurasi tambahan seperti static NAT atau port forwarding. Jadi agar layanan tertentu seperti kayak web server atau FTP server itu dapat diakses di jaringan luar seperti itu. Oke. Sekian dari presentasi saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian presentasi jaringan komputer 2 ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandy Riyadita dengan NPM 2478263. Di sini saya akan melanjutkan yaitu 6.4 dengan materi static NAT ya. Nah, di sini saya yang pertama-tama akan menjelaskan pada bagian 6.4 ini kita ngapain sih. Nah, jadi untuk bagian ini kita itu menggunakan adalah static NAT itu adalah untuk pemetaan satu ke satu atau bisa dibilang one to one ya untuk mapping. Nah, jadi untuk antara sebuah alamat private yang internal atau biasa dibilang inside lokal. Nah, untuk alamat publik dan eksternal itu biasa disebut inside global. Nah, untuk NAT statis itu memungkinkan perangkat dari luar jaringan menginisialisasi sebuah koneksi ke perangkat sebuah internal menggunakan alamat IP publik yang diandalkan secara permanen seperti web server. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke bagian 6.4.1 yaitu static NAT skenario. Nah, untuk static NAT skenario di sini ada dibagi menjadi beberapa konsep ya. Di sini mungkin saya pecah jadi beberapa konsep aja ya. Yang pertama ada konsep dari sebuah NAT ya. Itu adalah memetakan sebuah satu IP lokal dulu ya, IP lokal khusus ke satu IP global public secara tetap. Nah, jadi secara tetap ini maksudnya adalah dia akan menetapkan sebuah IP lokal yang sudah kita buat terlebih dahulu, baru ke satu IP global itu secara tetap juga. Nah, yang kedua adalah tujuan ngapain gitu. Nah, jadi tujuannya di sini itu digunakan jika server dari internal tersebut, misalkan web server dengan IP 192.168.10.254 misalkan ya. Nah, misal dari IP tersebut itu perlu diakses oleh perangkat luar atau di luar internet lah gitu ya misalnya. Nah, itu dia akan mengaksesnya secara langsung ya menggunakan IP public dari 209.165.201.5 gitu kan. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga itu adalah cara kerjanya. Nah, cara kerjanya ini router NAT dari R2 ya di sini untuk router kedua. Nah, itu dia akan menerima permintaan dari internet yang akan ditunjukkan ke IP public. Lalu dia akan menerjemahkan ke IP private server lokal seperti itu. Nah, mungkin bagian 6.4.1 di sini kita ubah menjadi 3 bagian seperti itu saja ya untuk penjelasannya. Di sini kita bisa lanjut ke materi selanjutnya yaitu configure static NAT. Nah, di sini configure static NAT itu ada beberapa step. Step 1, step 2 ya. Step 2 saja. Nah, di sini itu adalah konfigurasi NAT dari statis yang dilakukan dalam 2 langkah utama. Yang step pertama itu adalah membuat pemetaan dari alamat mapping ya. Nah, jadi untuk hubungan antara IP private atau inside lokal, nah untuk ke IP public atau inside global, nah di sini dia menggunakan IP NAT inside source static IP-nya ya, IP lokal dan dimasukkan IP public dari global ya untuk menuju ke server. Nah, tetapi di sini kita harus masuk ke config terminal terlebih dahulu ya. Lalu untuk yang kedua itu adalah tentukan sebuah antarmuka dari inside dan outside. Nah, kita harus menentukan kapan dia harus keluar dan kapan dia harus masuk ya. Nah, jadi di sini kita tentukan antarmuka dari interface-nya,
mana yang mengarah ke jaringan lokal dan mana yang mengarah ke internet seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan yaitu perintah interface serial 0/1/0 karena dia berada di port 0/1/0 ya. Nah, untuk konfigurasi IP-nya kita gunakan yang sama dari jaringan aja saja ya. Di sini kita menggunakan 192.168.1.1.2. Untuk subnet masknya di sini dapat 252. Nah, untuk IP-nya kita masukkan NAT inside, berarti kita akan menuju ke dalam. Nah, lalu kita exit untuk mengganti ke interface serialnya. Nah, di sini kita konfigurasi nih untuk masuk ke serial 0/0/1/1 ya. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya, lalu IP NAT outside untuk keluar ya. Nah, jadi seperti itu untuk perintah dari bagian interface lokal ya. Jadi di sini kita mengarah ke jaringan lokal dan mana yang mengarah ke internet gitu aja. Lalu di sini kita akan lanjut kepada analisis static NAT ya. Analisis static NAT ini dia itu memproses sebuah apa ya? Static NAT lah ya. Memproses static NAT gitu, dia menganalisis. Nah, jadi di sini prosesnya itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada DA209.105.201.5. Lalu yang kedua itu adalah routernya ya, mengecek sebuah tabelnya nih ya. Lalu yang ketiga DA itu untuk IP paketnya. Lalu yang keempat sini sama SA-nya. Yang kelima juga SA-nya. Nah, jadi untuk yang pertama itu kan kita akan menginisialisasi dari klien ya, klien luar. Nah, dia mengirim sebuah paket IP tujuan public server ya. Di sini bisa kita lihat IP-nya. Lalu untuk tabelnya, yang pertama-tama kita akan cek dulu nih, router 2-nya ini menerima paket di antarmuka outside-nya itu mengecek tabel NAT dan menemukan entry dari translasinya gitu. Sini nih, translasi ya, di sini bisa jelas lah ya, sudah ya. Lalu yang ketiga itu adalah translasi IP tujuannya. Itu dia router 2-nya mengubah IP tujuan dari dari 209.165.201.5 itu menjadi 192.168.10.254. Lalu dia meneruskan ke sebuah server tadi. Nah, lalu yang keempat ada response server. Nah, untuk server di sini dia akan membalas ke klien menggunakan IP asalnya sendiri yang tadi kita telah buat, yaitu 192.168.10.254. Nah, untuk yang terakhir itu adalah translasi IP asal untuk router 2-nya. Dia menerima balasan dari antarmuka inside untuk mengubah IP asal dari 192.168.10.254 menjadi 209.165.201.5. Nah, lalu di sini dia akan meneruskan ke sebuah internet gitu. Jadi untuk IP-IP-nya dia akan rapi di sini, mungkin tabelnya nggak ada ya, kurang jelas. Jadi di sinilah ya, tadi ya. Nah, mungkin kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah verify static NAT ya. Verify static NAT itu di sini adalah perintahnya ya. Untuk perintahnya di sini mungkin cukup banyak ya. Jadi untuk perintah dasarnya itu memverifikasi operasional dari NAT pada router Cisco ya. Nah, untuk perintah yang pertama itu adalah show IP NAT translation. Nah, gunanya apa sih? Untuk menampilkan sebuah daftar translasi yang aktif di tabel NAT. Nah, saat tidak ada sesi aktif, entry-nya itu statusnya bakalan tetap muncul gitu ya. Seperti yang kalian di sini, entry-nya tetap muncul menghasilkan 1 dan insight lokalnya, insight globalnya ya. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada saat sesi aktif nih ya. Untuk saat sesi aktif di sini dia akan terlihat outside global dan outside lokal. Lalu ada yang kedua itu ada NAT show IP NAT status ya.
Nah, untuk perintah bagian ini itu adalah menampilkan statik lengkap untuk NAT-nya. Jadi antarmuka yang terkonfigurasinya itu untuk jumlah translasinya serta jumlah hits dan missesnya seperti itu. Nah, untuk tips yang kita gunakan dalam perintah tersebut, biasanya kita menggunakan clear IP. Di sini mungkin nggak ada ya. Nah, jadi seperti itu aja. Kita bakal lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu adalah paket tracer configure static NAT. Nah, untuk di bagian terakhir ini itu kita adalah sebuah aktivitas praktikum dari paket tracer untuk melatih konfigurasi dan memverifikasi NAT statik. Nah, untuk langkah kerja aktivitasnya di sini dibagi menjadi tiga ujian. Yang pertama ada langkah kerja aktivitas. Uji aktivitas tanpa NAT itu dia akan mengetahui sebuah akses with NAT-nya, itu memastikan lagi nih ya bahwa perangkat luar itu belum bisa mengakses server lokal jika NAT-nya belum terpasang. Untuk konfigurasi static NAT, configure static NAT itu dia mengkonfigurasi IP NAT inside, lalu source static, dan menentukan antarmuka dari inside serta outside-nya. Lalu yang ketiga adalah uji akses menggunakan NAT. Nah, dia atau bisa dibilang tes akses with NAT. Nah, dan ini bisa memastikan sebuah klien dari luarnya itu benar-benar berhasil mengakses server web melalui IP public ya, atau biasa disebut IP inside global. Nah, mungkin di sini kita nggak bakal ngejak mempraktekkan, karena di sini kita cuma menjelaskan menjelaskan tugas-tugas yang ada pada setiap modul, bukan mempraktekkan ya. Untuk praktek itu biasanya ada tugas sendirinya ya. Nah, di sini mungkin kalau untuk video prakteknya biasanya ada di video saya ya, YouTube itu Sendiara Edita, nama YouTube saya. Boleh ntar dicari. Untuk pada bagian saya ini mungkin kita akhiri saja ya. Mohon maaf masih ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke subbab modul 6.5 dengan judul Dynamic NAT Scenario. Langsung saja kita ke 6.5.1, yaitu di sini ada Dynamic NAT Scenario. Jadi pada bagian ini kita akan bahas nih Dynamic NAT atau Network Address Translation versi dinamisnya. Jadi di subbab ini dijelaskan bahwa jelaskan bahwa Dynamic NAT itu digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private yang berada di jaringan internal menjadi alamat IP public yang tersedia pada sebuah Proses penerjemahan ini berlangsung secara otomatis, makanya dia bisa disebut dinamis ya. Ketika perangkat internal ingin mengakses jaringan luar, jadi pada topologi ini terdapat dua jaringan internal ya. Yang pertama itu adalah jaringan 192.168.10.0 ya, 10.0 dan yang kedua ini di 192.168.11.0. jadi ada dua klien menggunakan dua IP berbeda, beda jaringan. Kemudian kedua jaringan tersebut menggunakan alamat IP v4 private yang terhubung melalui router R1 menuju R2. Jadi ini, dan router R2 itu berperan sebagai border router ketika menghubungkan jaringan internal dengan jaringan internetnya. Jadi kumpulan alamat itu disebut NAT pool. Jadi Dynamic NAT sendiri merupakan metode penerjemahan one to one. Artinya satu alamat IP private itu diterjemahkan menjadi satu alamat IP public. Jadi beda dengan static NAT ya. Kalau static NAT kan pemetaan dia beda sama dynamic. Jadi Dynamic NAT tuh tidak bersifat permanen. Kalau static NAT kan permanen tuh. Jadi pemetaan tuh dibuat ketika ada request ya, atau ada komunikasi, dan akan dihapus ketika melewati batas waktu tertentu. Jadi alamat publik dalam IP pool tuh diberikan dengan prinsip first come first serve.
Artinya FIFO, first in first out lah, kurang lebih seperti itu. Perangkat yang lebih dulu masuk, maka dia akan yang mengakses jaringan luar pertama gitu, dan akan keluar terlebih dahulu. Jadi apabila alamat seluruh pool yang digunakan, maka perangkat lain itu harus nunggu hingga jaringan tersedia atau alamat tersedia untuk digunakan untuk mengakses internet. Dari dynamic NAT sendiri. Kemudian lanjut ke 6.5.2 yaitu configure dynamic NAT. Nah, configure dynamic NAT itu dilakukan melalui 5 langkah ya. Kalau kita lihat di sini ada 5 step ya. Yang pertama, langkah pertama adalah membuat pool alamat IP public. Pada contoh ini, pool itu diberi nama NAT pool ya, NAT pool 1. Oke. Jadi perintah IP NAT pool ini digunakan untuk membuat kumpulan alamat public ya. NAT pool 1 merupakan nama pool, sedangkan alamat poolnya itu dari pool sekian hingga dari pool 209.165.226 hingga 209.165.240 dengan subnet masnya yaitu 255.255.255.224. Jadi menunjukkan identitas dari pool, nama poolnya, dan net mask yang digunakan. Kemudian router dapat menggunakan alamat dalam rentang tersebut tuh untuk menerjemahkan alamat perangkat internalnya. Langkah kedua adalah, kalau kita cek di step 2 adalah membuat access control list atau ACL ya, untuk menentukan alamat IP yang boleh diterjemahkan. Jadi ya kayak buat access list biasa, jadi kita tentukan dulu alamat IP-nya, access list-nya untuk membatasi atau menyaring dari alamat IP-nya sendiri gitu. ACL nomor 1 mengizinkan seluruh alamat IP yang berada dalam jaringan 192.168.0.0 dengan subnet 255.255.0.0. Ini sesuai dengan dua klien yang dipunyai oleh R1. Kemudian langkah ketiga adalah IPNet Insight Source List 1 pool NAT pool 1. Jadi benda itu menjelaskan bahwa alamat yang sesuai dengan ACL nomor 1 yang dibuat tadi itu harus diterjemahkan menggunakan alamat IP public yang tersedia di NAT pool 1-nya. Gitu. Kata insight source itu menunjukkan bahwa NAT akan menerjemahkan alamat sumber yang berasal dari jaringan internal. Jadi insight source list 1, karena kan list 1 isinya 2 jaringan klien tuh yang dipunyai oleh R1 tadi. Itu harus diterjemahkan di pool yang alamat NAT pool 1 gitu. Kemudian langkah keempat ya adalah menentukan interface yang mengarah ke jaringan internalnya. Nah, interface serial 0/1/0 pada R2 ini kan terhubung ke arah router 1 nih ya. Kita kecilin lagi deh. Nah, ini kan dari R2 ke R1 kan lewatnya serial 0/1/0 pada router 2 ya. Ke router 1-nya di jaringan lokal. Oleh karena itu, interface tersebut kita tetapkan sebagai NAT insight ya. Semua paket yang masuk melalui interface ini itu dianggap berasal dari jaringan internal. Kemudian lanjut step kelima. Di sini menentukan interface yang mengarah ke jaringan luarnya. Jadi pada perintah yaitu interface serial 0/1/1 itu kita berikan IP NAT outside. Jadi interface serial 0/1/1 itu kan mengarahnya ke internet, bukan sebagai NAT outside ya, untuk menentukan interface yang mengarah ke jaringan luarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah 5 langkah ini selesai, router 2 itu sudah dapat menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat public secara dinamis. Kalau kita lanjut ke 6.5.3, analyze dynamic NAT inside to outside. Jadi selanjutnya kita akan menganalisis nih proses paket dari jaringan internal menuju jaringan luarnya seperti apa. Pada gambar ini kita bisa lihat terdapat 2 komputer ya di bagian kiri. Jadi PC 1, kita sebutnya PC 1 ini.
menggunakan alamat IP 192.168.10.10, sedangkan PC2 itu menggunakan alamat IP 192.168.11.10. Kedua komputer ingin diakses server dengan alamat IP publik yaitu 209.165.200. Ini alamat servernya 254 ya. Pada tahap pertama, PC1 mengirimkan paket source address atau alamat sumber ya. Source address atau alamat sumber 192.168.10.10. PC2 juga mengirimkan paket dengan alamat sumber 192.168.11.10. Oke, setelah itu alamat tersebut itu masih berupa inside local address ya, inside network nih, kalian bisa lihat di inside networknya. Kemudian inside lokal ini adalah alamat IP asli yang digunakan perangkat di jaringan internal. Kemudian pada tahap kedua, maka paket masuk ke router R2 nih. R2 melalui interface yang telah dikonfigurasi sebagai IP NAT inside. Router 2 melakukan beberapa pemeriksaan, router pemeriksa ACL. Nomor 1 untuk memastikan alamat sumber diizinkan, kemudian diterjemahkan. Selanjutnya router memeriksa tabelnet untuk memeriksa apakah perangkat tersebut sudah memiliki pemetaan alamat gitu. Karena belum terdapat pemetaan, router akan mengambil alamat publik yang tersedia di NAT pool. Kemudian PC1 menggunakan alamat IP 192.168.10.10 memperoleh IP publik pertama yaitu 209.165.200.226, sedangkan yang PC2 memperoleh 209.165.200.227. Jadi kemudian tabel data akan mencatat pemetaannya. Barulah nanti komunikasi selanjutnya akan melalui pemetaan tersebut, tapi nggak permanen ya, lagi-lagi. Jadi insert lokal itu menunjukkan alamat asli, kemudian insert global menunjukkan alamat publik yang mewakili perangkat tersebut. Tuh. Pada tahap ketiganya, outside network-nya, maka router R2 mengganti source address paketnya. Jadi alamat sumber dari masing-masing alamat IP dari PC1 dan PC2 itu diterjemahkan menjadi alamat publik ya, alamat ya, kalian bisa lihat di sini PC1 diterjemahkan menjadi alamat IP 209.165.200.226, begitu juga dengan yang PC2 menjadi 227. Tuh. Jadi server itu tidak melihat alamat private milik PC1 dan PC2. Server hanya melihat alamat publik yang hasilnya dari terjemahan. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya pada subbab 6.5.4 analyze dynamic NAT outside to inside. Sekarang kita analisis proses kebalikannya. Jadi pada tahap selanjutnya itu tahap keempat, server itu mengirimkan balasan kepada dua alamat IP publik ya. Nah, balasan untuk PC1 menggunakan address yang atas ya, dynamic yang atas, address yang atas, dan PC2 menjadi dynamic terjemahannya dari address yang bawah, karena kan tadi udah di convert tuh, udah dipasangin dynamic NAT-nya. Nah, berikutnya pada paket tersebut itu masuk ke router 2 tuh melalui interface yang telah dikonfigurasi yaitu IP NAT outside sebagai IP NAT outside. Nah, selanjutnya di tahap kelima router R2 itu memeriksa tabel NAT-nya. Router mencari pasangan alamat IP public dan IP private yang menjadi tujuan paket gitu. Jadi ketika router menemukan destination, router menerjemahkannya kembali ke IP private-nya. Jadi kan tadi udah ada pasangannya tuh di IP NAT pool nih, ada tabel pemetaannya. Jadi router tuh tahu gitu. Selanjutnya maka setelah ketemu pasangannya, ketemu destination-nya dalam arah outside atau inside ya, alamat yang diterjemahkan itu adalah destination address atau alamat tujuan. Jadi hal itu beda dari inside to outside tadi. Inside to outside kan alamat source address menjadi alamat source address public. Kalau ini alamat destination publicnya yang diterjemahkan menjadi destination private-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini proses kebalikan dari inside to outside-nya. Kemudian
Selanjutnya kita akan verifikasi dynamic net. Ya, setelah konfigurasi selesai, kita harus verifikasi nih untuk memastikan dynamic net itu bekerja dengan benar. Jadi perintah pertama yang bisa digunakan adalah show IP net translation. Jadi di sini kelihatan inset global dan inset lokalnya. Jadi kita bisa lihat pasangannya tuh. Kemudian pada hasil tersebut nantinya akan ada dua kolom ini ya. Kemudian kalau kita ingin lebih detailnya ya, tambahkan kata verbose nih. So IP net translation verbose. Jadi verbose ini kan membuat router menampilkan informasi detail setiap entry NAT-nya. Informasi tersebut biasanya mencakup, kita lihat di sini ada waktu dibuat, waktu terakhir digunakan, batas waktu, sisa waktu yang belum dihapus. Kurang lebih seperti itu untuk memverifikasi dari NAT-nya tersendiri, dynamic NAT-nya ya. Sebenarnya cukup untuk penjelasan untuk sobat 6.5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai PAT atau Port Address Transla, Translation dan NAT64. Pembahasan dimulai dari konsep path, cara konfigurasi proses translasi paket, verifikasi konfigurasi, praktik melalui paket tracer, hingga penerapan NAT pada jaringan IP versi 6 ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke 6.641 path skenario di sini. PAT merupakan salah satu jenis NAT yang memungkinkan banyak perangkat pada jaringan lokal menggunakan satu alamat IP versi 4 publik secara bersamaan. Pada skenario ini, PC1 dan PC2 menggunakan alamat IP versi 4 privat. Ketika kedua komputer mengakses server di internet, router akan menerjemahkan alamat privat tersebut menjadi alamat IP versi 4 publik. Walaupun menggunakan alamat publik yang sama, setiap koneksi tetap dapat dibedakan melalui nomor port. Kombinasi antara alamat IP versi 4 dan nomor port tersebut dicatat dalam tabel NAT. PAT dapat diterapkan menggunakan satu alamat IP versi 4 publik maupun menggunakan kumpulan alamat publik atau address pool. Lalu, di sini kita akan masuk konfigurasi path to use a single IP versi 4 address. Oke, pada bagian ini path dikonfigurasikan menggunakan satu alamat IP versi 4 publik yang berasal dari interface router. Langkah pertama adalah membuat akses control list atau ACL untuk menentukan alamat jaringan lokal yang diperbolehkan mengalami translasi. Dalam contoh ini ACL nomor 1 mengizinkan jaringan 192.168.0.0 per 16. Setelah itu perintah IP NAT insert source list 1 interface serial 0/1/1 overload digunakan untuk menghubungkan ACL dengan alamat IP versi 4 pada interface luar router. Kata kunci overload ini menjadi bagian penting karena memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat IP versi 4 publik yang sama. Setiap koneksi yang akan dibedakan berdasarkan nomor port. Interface yang terhubung ke jaringan internal dikonfigurasikan menggunakan perintah IP NAT inside. Sementara itu, interface yang mengarah ke internet dikonfigurasikan menggunakan perintah IP NAT offside. Lalu, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi path to use and address pool. Nah, path juga dapat dikonfigurasi menggunakan address pool apabila organisasi memperoleh beberapa alamat versi 4 publik dari penyedia layanan internet. Langkah pertama adalah membuat kumpulan alamat publik dengan perintah IP NAT pool. Perintah tersebut menentukan nama pool, alamat awal, alamat akhir, dan subnet mask. Selanjutnya, ACL dibuat untuk menentukan jaringan lokal yang akan diterjemahkan. ACL kemudian dihubungkan dengan address pool menggunakan perintah IP NAT inside source nama pool dan kata kunci overload. Dengan konfigurasi ini, banyak perangkat lokal dapat menggunakan alamat yang tersedia dalam pool. Apabila beberapa perangkat menggunakan alamat publik yang sama, nomor port akan digunakan untuk membedakan setiap koneksi. Pada bagian ini, proses path dianalisis ketika paket dikirim dari komputer menuju server di internet. PC1 dan PC2 memiliki alamat IP versi 4 privat yang berbeda. Keduanya menggunakan source port yang sama, yaitu port 14444, tetapi mengakses server yang berbeda. Ketika paket dari PC1 sampai di router 2, router menerjemahkan alamat sumber privat menjadi alamat inside global 209.165.200.225 karena
belum terjadi konflik, port 1444 masih dapat dipertahankan ketika paket dari PC2 sampai di router, alamat sumbernya menerjemahkan menjadi alamat pabrik yang sama, namun 144 telah digunakan oleh koneksi PC1. Oleh karena itu, router mengubah port milik PC2 menjadi port 14445. Hasil translasi tersebut disimpan dalam tabel NAT melalui perbedaan nomor port. Router dapat membedakan koneksi PC1 dan PC2 walaupun keduanya menggunakan alamat pabrik yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis path service to PC. Nah, ketika server mengirimkan paket balasan menuju komputer dari sisi server, PC1 dan PC2 terlihat menggunakan alamat publik yang sama, yaitu 209.165.200.225. Perbedaan kedua koneksi terdapat pada nomor port. Paket balasan untuk PC1 dikirim menuju alamat publik dengan port 1444. Ketika paket tiba di router 2, router mencari entry yang sesuai dalam tabel NAT. Alamat tujuan kemudian diterjemahkan kembali menjadi alamat private milik PC1. Paket balasan untuk PC2 dikirim menuju alamat publik dengan port 1445. Router menggunakan nomor port tersebut untuk menemukan alamat privat PC2. Lalu port 1445 kemudian dikembalikan menjadi port asli, yaitu 1444. Dengan proses tersebut, setiap paket balasan dapat diteruskan kepada perangkat yang benar. Lalu kita akan masuk ke bagian verify privat. Nah, pada bagian ini dapat diterapkan secara langsung pada topologi jaringan yang telah maaf. Jadi pada bagian ini administrator perlu melakukan verifikasi untuk memastikan proses translasi berjalan dengan benar. Perintah pertama adalah show IP NAT translation. Perintah ini menampilkan tabel translasi yang berisi insight lokal, insight global, outside lokal, outside global, dan nomor port setiap koneksi. Insight lokal menunjukkan alamat asli perangkat pada jaringan internal. Insight global menunjukkan alamat pabrik yang mewakili perangkat tersebut di internet. Pada contoh ini, dua perangkat menggunakan alamat insight global yang sama, namun nomor port yang digunakan berbeda, yaitu 1444 dan 1445. Perintah kedua adalah show IP NAT statics. Perintah ini menampilkan jumlah transisi aktif, jumlah translasi maksimum, interface inside dan outside konfigurasi, address pool, serta jumlah alamat yang telah digunakan. Kedua perintah tersebut membantu administrator memastikan bahwa path telah bekerja sesuai instruksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, paket tracer konfigurasi path. Pada aktivitas paket tracer ini diterapkan secara langsung pada topologi jaringan yang telah disediakan. Nah, ini sebenarnya kita bisa baca-baca aja di sini. Langkah pertama adalah memeriksa konfigurasi alamat IP pada setiap perangkat dan memastikan koneksinya jaringan telah berjalan. Selanjutnya, ACL itu dibuat untuk menentukan alamat jaringan internal yang akan diterjemahkan. Setelah itu, interface yang mengarah ke jaringan lokal ditetapkan sebagai IP NAT inside, sedangkan interface yang mengarah ke jaringan luar ditetapkan sebagai IP NAT outside. Path kemudian dikonfigurasi menggunakan satu alamat interface atau menggunakan address pool dengan menambahkan kata kunci overload. Setelah konfigurasi selesai, konektivitas diuji dari komputer lokal menuju perangkat di jaringan. Hasil translasi dapat diperiksa melalui perintah show IP NAT translation dan show IP NAT static. Apabila seluruh konfigurasi benar, perangkat lokal dapat mengakses jaringan luar menggunakan alamat versi 4 pabrik yang telah ditentukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjut lagi ke bagian NAT 64. Di sini cuma dua ya materinya, 671 sama 672. Nah, kita langsung aja kita baca IP versi 6 dikembangkan dengan ruang alamat yang jauh lebih besar ya dibanding IP versi 4. Jadi alamat IP versi 6 ini memiliki panjang 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat banyak. Oleh karena itu, NAT pada IP versi 6 tidak digunakan untuk mengatasi keterbatasan alamat seperti pada IP versi 4. Lalu setiap perangkat IP versi 6 ini pada dasarnya dapat memperoleh alamat global yang unik. IP versi 6 memiliki Unique Local Address atau ULA yang digunakan untuk komunikasi lokal dalam suatu organisasi ULA.
ULA juga memiliki fungsi yang hampir sama dengan alamat privat pada IP versi 4, namun penggunaan ULA tidak secara otomatis memberikan keamanan tambahan. Perlindungan jaringan tetap memerlukan firewall, akses control list, dan kebijakan keamanan lainnya. Walaupun NAT antar alamat IP versi 6 tidak diperlukan, penerjemahan protokol tetap dibutuhkan agar perangkat versi 6 dapat berkomunikasi dengan jaringan IP versi 4. Salah satu teknologi yang digunakan adalah NAT 64. Nah, kita akan membahas di sini ya. NAT 64 itu apa? Jadi NAT 64 itu merupakan teknologi translasi yang memungkinkan perangkat pada jaringan IP versi 6 only. Jadi only itu ya hanya bisa itu. Only berkomunikasi dengan perangkat atau layanan pada jaringan IP versi 4 only. Ketika perangkat IP versi 6 mengirimkan paket menuju internet IP versi 4, router NAT 64 akan menerjemahkan header dan alamat IP versi 6 menjadi format IP versi 4. Paket balasan dari jaringan IP versi 4 kemudian diterjemahkan kembali menjadi IP versi 6 sebelum diteruskan kepada perangkat asal. NAT 64 tidak digunakan untuk menerjemahkan alamat versi 6 privat menjadi alamat versi 6 publik. Teknologi ini berfungsi sebagai mekanisme transisi selama proses migrasi dari IP versi 4 menuju IP versi 6. Selain NAT64, terdapat metode transisi lain seperti dual stack dan tunneling. Lalu dual stack juga memungkinkan perangkat menjalankan IP versi 4 dan IP versi 6 bersamaan. Tunneling juga memungkinkan paket IP versi 6 dibungkus di dalam paket IP versi 4 agar dapat melewati jaringan yang belum mendukung IP versi 6 secara penuh. Penggunaan IP versi 6 secara natif tetap menjadi solusi yang paling ideal. NAT64 sebaiknya digunakan sebagai mekanisme sementara untuk menjaga komunikasi antara jaringan IP versi 6 dan jaringan IP versi 4. Mungkin ya, saya akan kasih kesimpulan atau penutup. Kesimpulan di sini PAT memungkinkan banyak perangkat lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP versi 4 pabrik dengan bantuan nomor port. Part dapat dikonfigurasi menggunakan alamat interface maupun address pool. Sementara itu, NAT64 digunakan untuk menyediakan komunikasi antara jaringan IP versi 6 only dan IP versi 4 only. Kedua teknologi tersebut memiliki fungsi berbeda, tapi sama-sama membantu menjaga konektivitas dalam jaringan. Mungkin cukup dari saya ya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya.